Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Monday semuanya. Saya update hari ini dari Kyoto. Ya, jadi kemarin udah dari Osaka nyobain sekarang ke Kyoto. Tapi kayaknya per hari ini saya bakal ke Tokyo. Nah, teman-teman, by the way di update hari ini kita bakal ngebahas posisi Bitcoin pada time frame weekly, and then also kita bakal ngebahas sedikit situasi kita di time frame daily dan juga hourly. Plus of course karena ini opening di hari Senin ya, jadi biasa kita harus ngecek selalu terhadap news event yang berpotensi menggoyang market pada pekan ini, itu ada apa aja, jadi kita harus waspada. Well, iklannya udah Jepang ya. Oke, menarik juga. Nah, teman-teman, this week of course reminder atau friendly reminder dari saya aja. We have CPI on Tuesday, jadi ini akan ada sekitar jam setengah 9 malam pada hari Selasa. Ekspektasi sementara angkanya cenderung turun. Of course ini harusnya bagus buat posisi Bitcoin. Tapi seperti yang saya sampaikan ya, perlu kita ingat kembali bahwa misalnya kemarin ada keputusan yang diambil oleh Rusia dan itu bisa mempengaruhi CPI berikutnya. Buat lebih detailnya mungkin boleh cek video terakhir. So make sure kalian cek jadi nggak ketinggalan informasi dan update ya. Yang di short nih, ini penting banget. Dan di video YouTube yang Bitcoin yang terakhir ya, penjelasan kenapa perubahan sentimen possible terjadi untuk market crypto. And then this week kita akan punya di hari Rabu ya, akan ada retail sales update. Kemudian what else? Kayaknya sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Kalau saya cek sih sebenarnya nggak terlalu banyak. Ya PPI lah ya di hari Kamisnya, and then di hari Jumat ya most likely nggak ada data. Ya, jadi yang paling perlu di note adalah Selasa atau CPI. Nah, kemarin ada yang bilang ini sebenarnya tanggapan sederhana dari saya ya. Kita ngomongin soal market, apa istilahnya, dia bilang ngebahas tentang CPI terus, semua kembali ke CPI terus, dan memang betul karena kalau kita ngomongin financial market ya ini hubungannya sama dengan finansial ya. Jadi ibaratnya mungkin gini kali ya teman-teman, sama kayak harga cabai juga fluktuatif, naik turun kalau di Indonesia. Nah sekarang ada yang bilang kok harga cabai naik, kenapa harga cabai turun? Oh karena gagal panen, mungkin karena lagi sulit panennya. Jadi apa yang harus diperhatikan? Ya keadaan cuaca. Jadi kita ngecek keadaan cuacanya gimana. Oke nggak nih buat tanam cabai selama berapa bulan ke depan misalnya, atau berapa minggu ke depan. Ya mungkin saya nggak tahu ya ini analogi yang tepat atau tidak. Tapi kalau misalkan itu mempengaruhi, dan sebagai petani ya, sebagai petani dan sebagai pedagang, kamu harus memperhatikan hal tersebut. Jadi ibaratnya kalau misalnya dalam beberapa bulan ke depan ternyata akan ada kesulitan panen atau gimana, nah itu udah harus dipertimbangkan dari segi harga. Nah sama halnya seperti financial market. Ya financial market tuh nggak seperti kita bikin ayam goreng KFC guys ya. Yang namanya tingkat kematangan, kemudian suhu panas minyaknya itu sudah diatur semua. Pokoknya kalau dilakukan hal yang sama itu hasilnya akan sama. Nah itu tidak seperti itu. Percayalah, teman-teman belajar head and shoulders, teman-teman belajar Fibonacci, kalian terus terapkan, itu hasilnya bisa berbeda. Kenapa? Karena yang mempengaruhi, faktor-faktor yang mempengaruhi, nggak cuman kita ngomongin dari segi technical aja, tapi fundamental juga ada. That's why kalau misalnya teman-teman yang udah masuk ke advance group atau yang mungkin udah beli atau istilahnya ngambil modul yang saya bikin yang tentang Big Fun Philosophy, kalian pasti paham kenapa kita perlu memperhatikan fundamental, karena itu adalah dasar pengambilan keputusan dari para pemain besar. Pemain besar tuh bukan ngambil keputusan berdasarkan teknikal aja gitu loh. Jadi kayak mereka ngeliat kayaknya ini higher low, udah saya beli di sini gitu. Enggak, justru teman-teman, pemain besar itu mengambil istilahnya decision atau keputusan berdasarkan fundamental. Ya, fundamental makroekonomi. Possible nggak nih retail kalau misalkan kita beli sekarang dalam 6 bulan ke depan, possible nggak nih market itu menjadi euforia lagi, akan ada retail yang bersedia ngebeli Bitcoin di harga 60.000, bersedia nggak? Ya, possible nggak itu untuk terjadi? Nah, itu yang diperhatikan oleh para pemain besar. That's why CPI bulan ini, bulan depan, ya beberapa bulan mendatang, termasuk suku bunga, ataupun apapun yang disampaikan oleh Jerome Powell, semua itu ada hubungannya. Dan hubungannya terhadap market itu sangat erat kalau saya bilang. Dan bahkan bisa saya katakan sangat rentan untuk mengubah
flow atau sentimen market menjadi istilahnya menjadi tidak searah dengan yang namanya technical analysis. That's why technical analysis for me adalah sebuah konfirmasi aja. Jadi bukan yang namanya, kalau saya sih pribadi ya, bukan yang namanya penempatan area limit atau penempatan jaring. Kalau saya sih lebih ke arah timing confirmation. Kalau misalkan fundamentalnya oke, terus dari segi setupnya, dari segi timingnya kita kelihatan ya proses koreksinya korektif, kemudian ada possibility of reversal pattern terjadi, ataupun ada candlestick yang bisa menunjukkan kepada kita bahwa ini loh tandanya nih kalau bigger players sudah mulai masuk. Itu yang akan menjadi acuan utama saya dalam pengambilan keputusan. Jadi bukan berdasarkan angkanya, bukan berdasarkan ya pokoknya itu ya teman-teman ya. Hopefully teman-teman yang ya mungkin yang nonton di video kali ini bakal paham ya, lebih paham sedikit lah setidaknya apa yang saya maksudkan, supaya teman-teman juga lebih punya kesiapan mental lah dalam menghadapi financial market. Karena without proper education, financial market cuma jadi meja judi aja teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian punya proper education, how to manage your risk, how to entry, and how to exit ya, istilahnya dengan plan yang baik dan benar dan bagaimana timing yang oke, ini bakal menjadi suatu profesi sebetulnya, atau bahkan bisa saya katakan karir yang bisa kalian tekunin sampai kalian masuk ke masa pensiun. Alright, so it is very important to understand these things. Alright, nah next one kita bakal bahas dulu untuk price actionnya, starting from Bitcoin closing time frame weekly menunjukkan big red candle, dan ini sebenarnya kalau posisi belum mengengulf yang pada tanggal 16 Januari ya, jadi sebenarnya masih fine aja kita katakan. Tapi memang kalau misalnya kalian lihat secara pola, ini mirip dengan Three River Evening Star, jadi mungkin jatuhnya kayak variasi nih ya, variasi. Karena first candle green, second candlenya bearish harami, and then the next candlenya itu engulfing, jadi kayak strong memakan satu candle hijau yang pertama gitu. Dan of course close-nya udah di bawah low yang sebelumnya di 22.200, sekarang closingnya itu adalah di 21.700, jadi $500 lebih rendah closingnya. Dan ini sebenarnya mengkonfirmasi sebuah potensi rejection terhadap weekly moving average 200, dan angkanya itu ada di sekitaran 24.600-an. Belum nyampe sih, tapi udah kena reject gitu loh. Jadi istilahnya udah berasa lah reaksinya. Sama kayak teman-teman istilahnya jalan nih di sebuah kawasan yang gelap, terus kalian udah merinding tuh. Nah tuh udah berasa tuh, berarti ada sesuatu tuh ya. Nah either kalian lari atau kalian putar balik. Nah ini yang terjadi pada market kalau menurut saya ya, untuk Bitcoin time frame weekly menunjukkan hal tersebut. And then pada time frame daily, kita udah ngeplot beberapa skenario kemarin ya, dimana kita ngelihat possibility of ABC corrective, dan sebenarnya kemarin kan menunjukkan adanya bullish engulfing ya. Nah sebetulnya candle kemarin itu akan menjadi konfirmasinya kita, dan akan lebih clear kalau teman-teman lihat nanti pada time frame hourly-nya. But so far nggak harus ABC kayak gini ya. Kita lihat dia naiknya slowly aja. Untuk cuma retest sekedar level 22.500 aja tuh udah termasuk B-wave ya, jadi nggak harus tinggi juga. But memang untuk proyeksi potensi area support itu masih lumayan ada di bagian bawah ya, di 21.200 dan di kisaran 20.300 ya, 20.300 itu masih menjadi area yang tentu saja patut kita pantau dan kita waspadai. Karena seperti yang saya katakan ya di video sebelumnya ya, kayaknya saya ada sempat ngomong, dimana CPI kalau misalkan ternyata angkanya cenderung negatif nih, ya berarti cenderung bagus dong buat situasi inflasi. Ternyata reaksinya sementara positif, ngangkat harga Bitcoin. Nah kalau ngangkat harga Bitcoin itu bukan berarti siap untuk rally lagi ngejar ke 25.000 atau mungkin ke 30.000, karena satu hal yang kita perlu pantau dan kita perlu perhatikan adalah sebetulnya pada time frame hourly-nya. Sorry teman-teman, saya lupa ganti. This is my recent update ke advance group. Jadi kita lagi ada open posisi short ya terhadap mana. Saya sih personally lagi ada. Nah, jadi kemarin teman-teman kita udah ngeplot ya, dimana terbentuk yang namanya si falling wedge, and then pada trend line-nya sudah berhasil break. Also pada supply zone-nya ya, kita lihat di sini sudah berhasil di break juga. Nah, mungkin saya tunjukin deh teman-teman ya. Takutnya ntar kalau no pick hoax kan bahasanya kan gitu ya.
Nah ini ya, kemarin kita sempat bahas itu CPI detailnya. Nah ini kita kemarin udah sempat ngeplot nih. Ya jadi yang namanya posisi supply zone itu udah berhasil di break, and then kita retest supply terhadap istilahnya kita harganya yang nge-retest si supply level itu. Dan pertanyaannya adalah apakah possible menjadi support. Dan memang sejauh ini kalau kita lihat progresnya itu mendukung. Jadi after kita retest terhadap supply, istilahnya kita mau ngelihat harga naik lebih tinggi. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya kita bisa mendapatkan opportunity untuk melakukan short. Dan gak cuma kita, tapi kita ngomongin bigger players, karena mereka orang yang punya duit besar. Of course mereka harus membuat istilahnya ambience ya, atau situasinya itu cocok untuk retail bisa buyback. Jadi kalau misalnya retail buyback, ada orang yang mau beli, maka ada retail, ada bigger players yang bisa jualan. Dan ternyata baru nyampe ke Fibo 38,2% aja ya, begitu masuk range-nya di level itu langsung ada rejection lumayan signifikan. Jadi jatuhnya sekarang demand yang tersedia di sini itu langsung dirontokin teman-teman ya. Jadi kita ngelihat seakan-akan tidak ada orang yang bersedia lagi membeli dari harga tersebut ya. Kalau kita lihat ya mungkin ya kelihatan lah ya, kayak tipis-tipis istilahnya ada orang yang berusaha untuk masuk. Tapi percayalah ini adalah retail-retail yang duitnya pas-pasan lah ibaratnya gitu. Jadi kayak boom turun, harga naik dikit, ya turun lagi dikempesin. Nah itu jatuhnya adalah ya kita bilang small money ya, di compare dengan situasi daripada penurunan yang terjadi. Jadi kita bisa considering bahwa penurunan yang terjadi itu adalah dorongan dari para pemain besar gitu. Nah ini supply level kemarin waktu kita lihat retest di 15 menit ya, karena kan kita bahas terakhir di video terakhir tuh 15 menit tuh chartnya ya. Begitu masuk Asian session ya, nih Asian session nih yang warna istilahnya warna apa, hijau toska ya. Saya munculin dulu indikatornya biar teman-teman bisa lihat tuh ya. Kemarin di Asian session pas banget langsung ada reaction, boom, mantul ya. Asian session after break, Asian session after break, lowestnya boom dia naik and then turun balik ke lowest Asian session and then dia nanjak signifikan ya. Ini kalau retail yang lihat ini kan pasti nafsu nih, waduh oke nih buat buy nih ya kan. Cuma pertanyaannya kalau saya sih, proses koreksinya gimana? Kalau misalnya teman-teman lihat di time frame 1 jam, seandainya kalian expecting untuk buy on low atau buy on weakness, berarti kan kita perlu lihat dong demand-nya, kemudian area misalnya yang mendukung juga EMA 21. Proses turunnya gimana? Kalau proses turunnya kayak kereta ya kita juga nggak siap dong untuk buyback. Karena kita tahu berarti ada yang nekan dengan force yang sangat kuat, yang sangat besar, dan duitnya nggak sedikit gitu. Kalau kita duitnya cuman ya $100, $200, kamu mau ngarepin balikin keadaan nggak bisa dong istilahnya gitu kan. Dan ya ini yang terjadi. Jadi that's why saya personally much prefer untuk entry based on timing. Ya itu adalah satu note yang perlu dipahami. Dan saat ini saya ngelihat timingnya oke untuk kita melakukan short. Kenapa? Karena kita punya initial movement. Ya, we have initial movement. And then the next one, possibility-nya adalah kalau kita lihat dia naik korektif, maybe we can decide to short it afterwards. Alright? So I think that's it teman-teman untuk update saya seputaran si Bitcoin. Ini kayaknya saya udah di telepon ya, udah harus check out. Oke, so that's it teman-teman. Ya, be safe ya karena kita menjelang CPI. As soon as mendekati CPI, mungkin kalian udah harus boleh mulai mempersiapkan untuk manage positionnya. Jadi stay safe ya, jangan trade terlalu besar karena takutnya fluktuasinya nanti bisa menggoyang market yang lebay. So I hope you guys ya udah punya persiapan lah ya, exit plan yang baik. Oke, I think that's it teman-teman. Happy Monday everybody. And for Bitcoin evaluation lagi ya, kesimpulan terakhir ya, conclusionnya. Kita ngelihat ada possibility penurunan lanjutan dari time frame weekly, daily, bahkan sampai ke time frame hourly juga sama. Alright, so yeah, be safe sekali lagi teman-teman. God bless everyone and have a nice day. Salam saya Kevin dari Kyoto kali ini. Thank you everyone for watching and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye bye.